warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan tujuan untuk melaksanakan tugas ekonomi, yaitu mewawancarai mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi. Sebelum masuk ke videonya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Denaya Anjanisani dari nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Arya Sofika Nijananda dari absen 5. Perkenalkan, nama saya Simpson Tristanyo dari absen 31. Perkenalkan, saya Fatin Arif Muam dari absen 12. Perkenalkan, nama saya Armi atau Priyansyah Ramadhani dari absen 4. Perkenalkan, nama saya Amalina Najwa Putri Salvina dari absen 3. Permisi Bu, izin mewawancarai tugas kelompok ekonomi. Nah, pertanyaan pertama, dari mana Ibu mendapatkan bahan-bahan untuk membuat nasi gila? Kita membeli dari supplier, tergantung suppliernya apa aja, dari bahan-bahan baku tersebut. Lanjut ke pertanyaan kedua Bu, bagaimana proses pembuatan nasi gila setiap harinya? Kalau kita pagi-pagi karyawan kan datang, pagi itu produksi langsung masak nasi yang pertama. Untuk bahan-bahannya kalau kita kan fresh the kitchen ya, fresh ketika orang pesan kita baru masak gitu. Yang penting bahan-bahannya udah ready semua. Siap. Nah, yang ketiga, berapa banyak porsi nasi gila yang biasanya Ibu produksi dalam satu hari? Kalau untuk kita itu di rata-rata bisa di atas 50 porsi. Kalau untuk UMP kita kan ada 2 cabang, unsut sama UMP. Kalau di unsut itu bisa 200 porsian. Kalau di sini masih di bawah 100 porsi. Nah, lanjut ke pertanyaan keempat, apa kendala yang sering dihadapi saat proses produksi? Paling kalau kendala saat ini yang kita hadapin itu kelangkaan barang untuk bahan baku, karena ada beberapa bahan yang kita itu memang nggak stok banyak di supplier, jadi itu kita harus ketika ada yang datang kita stok lebih banyak dulu, karena itu lebih sering langka sih kalau sekarang bahan bakunya ini, karena ada persaingan MBG juga. Itu bahan-bahan yang dipakai MBG kita pakai juga, kayak mix vegetable itu sih kelangkaan bahan baku. Baik, Bu. Pertanyaan kelima, apakah Ibu memiliki resep khusus atau ciri khas tersendiri dalam pembuatan nasi gila? Ya, alhamdulillah kita ada untuk nasi gila. Kalau kita itu spesialis nasi gila ya, jadi untuk topping-toppingnya itu kita ada resep sendiri. Ya, makasih Bu. Iya, sama-sama. Izin mewawancarai Ibu seputar distribusi. Pertanyaan ke-1, di mana saja biasanya Ibu menjual nasi gila ini? Ya, alhamdulillah kita ada 2 cabang, di unsut sama di UMP di sini. Pertanyaan kedua, apakah Ibu juga menerima pesanan online atau melalui aplikasi seperti GoFood atau GrabFood? Iya, kita ada di aplikasi GoFood, GrabFood, sama ShopeeFood. Pertanyaan yang ketiga, siapa saja yang membantu dalam proses distribusi atau penjualan? Ya, kalau kita sih ada karyawan, terus kita juga ada medsos, kita ada Instagram, kita ada TikTok juga sih. Jadi lewat media sosial itu lebih sama iklan juga. Untuk selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam mengantarkan nasi gila kepada pembeli? Kalau kita kan udah ada aplikasi via GrabFood, GoFood, sama ShopeeFood. Kalau deliver order untuk sekitar sini sih kita paling cuaca ya, kalau hujan besar itu kita kendalanya itu aja sih. Baik, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya, siapa saja yang biasanya menjadi pelanggan nasi gila oleh Ibu? Oh, kalau kita sih alhamdulillah semua kalangan, dari pelajar, dari orang tua, anak-anak gitu, semuanya sih, semua kalangan. Iya. Untuk selanjutnya, menu apa sih yang paling banyak diminati oleh para pembeli? Kalau kita best sellernya itu mozzarella sama sambal matah. Iya. Selanjutnya, menurut Ibu, apa alasan orang suka membeli nasi gila dibandingkan makanan lain? Kalau kita mungkin ya itu ciri khasnya kita kan nasi gila itu spesialis ya, nggak ada menu lainnya. Terus dari toppingnya itu ada dari mata sapi, sambal matah, sambal embe, sama mozzarella. Jadi itu yang lebih menarik dibanding makanan lainnya. Ya. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama.
merupakan nasi gila. Yeah! Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.